Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Eko Sumanto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Metro, NIM 231000159. Saya mengajar di SMK Binakarir Satu Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi akulturasi, kebudayaan Nusantara, dan Hindu-Buddha. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar memberikan yang terbaik untuk siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin ketua. Mulai. Selesai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan selamat. Sebelum saya mulai kegiatannya, nanti saya absen terlebih dahulu. Albert, Alvido, Angga. Oke. Dua siswa yang tidak masuk keterangan izin semua ya. Sebelum mulai kegiatan, kita akan menyampaikan materi akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan dulu kembali. Nah, yang selanjutnya sebelum ini saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran dari materi itu yang mana dalam kegiatan pengamatan buku paket dan melalui literasi, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, baik dari bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, sastra, dan lain-lain dengan baik ya. Kemudian menganalisis bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha sesuai sumber dan data dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya, dengan baik juga. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kalian dapatkan, yaitu bergotong royong. Nah, di sini dikembangkan melalui kegiatan diskusi yang nanti akan kita laksanakan untuk menyelesaikan teka-teki silang
secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian ada bernalar kritis. Di sini dikembangkan dengan menganalisis hasil teka-teki silang mengenai hasil pada masa dibudak. Kemudian yang ketiga ada kreatif. Di sini dikembangkan dengan pembuatan hasil diskusi kelompok dan juga menyajikan menggunakan Canva. Kemudian untuk model pembelajaran di sini nanti metode pembelajarannya adalah diskusi dan presentasi. Diskusi menggunakan LKPD pengamatan kesilang. Untuk presentasinya kita menggunakan Canva ya, cara penyajiannya. Kemudian modelnya PBL atau Problem Based Learning. Kita lihat di sini ada beberapa gambar ya. Kira-kira yang kalian lihat di sini adalah gambar apa? Candi. Gambar candi. Gambar candi ya. Candi apa? Prambanan Borobudur. Ada yang penasaran? Pernah? Kali? Satu kali. Tiketnya mahal atau murah? Piknik Pak. Oh piknik ya. Cara piknik ya. Bareng-bareng ya. Oke, jadi di sini nanti sebelum kita masuk ke akulturasi jelas di sini ada wujud dari peninggalannya dari masa hidup Buddha yang masih ada sampai sekarang. Ya, maka nanti lebih jauhnya kita mempelajari tentang apa sih yang akan kita dapatkan dari akulturasi, pembelajaran akulturasi budaya ini. Ya, sampai paham ya? Oke, siap. Nah, di sini untuk pengertiannya akulturasi kebudayaan itu adalah suatu proses percampuran ya, suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Lebih pahamnya lagi, kita masuk ke di sini ada video pembelajaran. Nanti kita simak dulu, kita dengarkan dulu supaya nanti kalian lebih mendalami lagi sebelum mengikuti kegiatan diskusi kelompok ya. Video tadi adalah menunjukkan beberapa bentuk dari akulturasi kebudayaan Nusantara. Ada apa saja tadi? Seni ukir, seni rupa, kemudian arsitektur, bentuk juga kepercayaan, pemerintahan. Nah, di situ ternyata kalau diteliti satu persatu ternyata muncul beberapa hasil akulturasi. Nah, nanti hasil akulturasi ini nanti akan kita pelajari lebih dalam dengan sistem kelompok. Ya. Nah, untuk hari ini kita bentuk ya sejumlah 5. Ya, sejumlah 5. Nanti per kelompok beda-beda. Nah, temanya beda-beda. Kemudian nanti saya jelaskan teknisnya.
mengisinya? Ada kesulitan dalam pengisian? Nah, di sini ada satu menurun ya. Kemudian kelompok satu ada masalah nggak? Nggak ada. Kitab apa kitab? Maka dari hasil itu silakan untuk dibuat sistem penyajian yang menggunakan Canva. Boleh pengertiannya, ya. Boleh kemudian bentuknya apa? Kalau sudah selesai, silakan ya untuk mengirimkan hasil Canva kalian ke kelompok lain, ya. Secara acak ya, boleh. Kelompok 1 mengirimkan hasil Canva-nya ke kelompok 2 boleh, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 1. Jadi semua kegiatan nanti hasil Canva akan disimak oleh kelompok yang lain. Ya. Kemudian nanti silakan untuk mendalami pekerjaan dari kelompok yang lain supaya kalian tahu, oh ini pekerjaan kelompok ini, kelompok ini. Kemudian silakan untuk menyiapkan pertanyaan kalau nanti ada pertanyaan dari hasil hasil bahan tayang yang disampaikan oleh Canva dari kelompok kalian yang lain juga harus mempersiapkan pertanyaan nanti untuk dijawab ketika presentasi. Oke, silakan ditukar, dikirimkan melalui WA, ya bisa. Kemudian saya juga dikirimi hasil Canva-nya secara bersama-sama saya semua. Kemudian nanti saya bantu tampilkan. Kemudian nanti saya panggil untuk kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Silakan dikirim ke kelompok yang lain dulu. Saling tukar pekerjaan untuk dipahami teman-teman. Oke, saya download dulu ya. Saya download dulu, saya bantu untuk menampilkan di proyektor. Kemudian nanti kelompoknya untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil bahan tayangnya. Ini kelompok 1 benar ya? Kelompoknya benar. Oke, silakan untuk dipresentasikan ke depan dalam kelompok. Sebutkan nama dan juga tugasannya. Silakan untuk kelompok yang lain untuk persiapan mendengarkan, memahami, kemudian menyiapkan pertanyaan kalau nanti ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abed, Idi, dan Seven ingin Graha rumah Nabi Usri. Nanti saya berusia lebih tua daripada tadi Borobudur dan Prabaca. Meskipun aslinya. Oke, sudah paham? Oke, silakan untuk ditutup
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi mereka mendesain menggunakan Canva yaitu tentang bentuk bangunan. Di sini mereka mengambil bentuk bangunan dari candi 2. Untuk bacanya silakan baca di sini. Ya, tinggal baca aja karena sudah saya download hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian kirim. Yuk, silakan untuk maju ke depan. Dari sini bisa. Kemudian salah satu untuk di situ, ke depan di situ untuk membaca secara langsung bisa. Boleh. Dari kelompok mana? Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginstruksikan hasil perbuatan kami dari seni rupa dan seni ukir. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka mengangkat untuk seni aksaranya, apa ya? Seni rupa dan seni ukirnya dia menggunakan relief dan juga arca ya. Untuk pengertiannya di sini pahatan dengan melakukan bentuk dan gambar yang berbeda di antara permukaan kelihatan sekitarnya. Ini menempel di bangunan ya, dinding bangunan. Menempel di dinding bangunan dari sebuah candi. Kemudian ada patung atau arca di sini untuk bentuk 3 dimensinya. Ya. Kalau yang relief itu kan 2 dimensi ya, di sini 3 dimensinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat bagus, desainnya juga, penjelasannya sangat jelas. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang berkaitan hidup Ruben Bahru. Seni sastra, pengaruh seni sastra dia juga lebih memberi Bahasa yang dari India ya, dari India. Oke. Ada pertanyaan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni sastra mengambil bentuk atau contohnya yaitu seni sastra berupa prasasti. Ada seperti prasasti Kutai sama boleh itu langsung dibaca atau menggunakan HP, monggo silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendapatkan pengaruh dari ajaran yang sifatnya wahyu Tuhan, mempercayai bahwa saudara dan orang yang telah mati masih ada di sekitar kerabatnya, membawa seseorang untuk bisa percaya bahwa alam memiliki jiwa sekaligus harus dihormati. Jika tidak, maka roh tidak tersebut akan mengganggu manusia.
Sudah cukup? Ya. Oke. Bu, di sini mereka mengambil contoh adalah sistem kepercayaan. Kelompok lain ada pertanyaan? Ya. Das? Das. Das. Oke. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 tentang mana kelompok 5? Tentang apa? Sistem pemerintah. Sistem pemerintahan. Silakan mengambil materi tentang apa? Pemerintahan. Silakan maju. Oke, tertampil. Oh ya, mereka menggunakan sistem kerajaan ya. Ambil contoh Majapahit, ya. Majapahit. Lanjut. Majapahit. Bangunan candi pada masa hidup Buddha di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan ya, kita simpulkan dari apa yang sudah kalian buat dari hasil presentasi, yang mana untuk akulturasi di sini muncul beberapa contoh ya hasilnya. Dari Buddha itu tersendiri, dari sejumlah orang tadi sudah disampaikan, muncul beberapa candi-candi yang ada di Indonesia ya, yang berbau Hindu maupun Buddha, dan terbukti saat ini masih berdiri megah, ya, masih berdiri megah, masih ada yang digunakan untuk tempat beribadah atau pemujaan, atau juga digunakan untuk pentas seni, ya. Yang jelas di situ juga bisa digunakan untuk tempat wisata yang sekarang masih dilestarikan. Itu adalah di seni bangunan. Kemudian kita lihat contohnya di sini ada candi-candi yang masih berdiri megah di Indonesia. Silakan untuk berkunjung ya, silakan untuk berkunjung kalau waktunya libur ya di situ. Kemudian ada seni ukir, di situ juga muncul tambahan dari bangunan candi itu, ada beberapa gambar-gambar yang namanya itu relief. Ya, itu wujud dari seni rupa, seni pahat atau seni ukir dari dinding-dinding candi. Itu juga mewujudkan bahwa peninggalan seni, ya seni di agama Buddha itu muncul di dinding itu. Kemudian ada seni sastra, yang mana sastra masih bisa dipakai sekarang. Ada puisi ya, ada puisi pitutur, kitab keagamaan, kitab hukum, wiracarita, kepahlawanan. Di situ banyak sekali kisah-kisah ya yang berkembang. Ada Roro Jonggrang dan lain-lain. Itu adalah bentuk atau hasil dari sastra. Tadi mengambil contoh prasasti ya. Nah, prasasti di situ adalah bentuk dari asli dari seni sastra itu tersendiri. Kemudian contohnya ini adalah apa ini? Mahabharata, Ramayana, ini kisah-kisahnya. Kemudian di sini juga ada pertunjukan, ada wayang ya, karena di situ ada teksnya. Kemudian bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan pertunjukan wayang kulit. Dari sastra itu muncul pertunjukan, yaitu wayang kulit dan wayang purwa. Kemudian sistem kepercayaan tadi ya, animisme, dinamisme tadi ya. Lalu ada orang meninggal di dalam kuburnya, disertakan benda-bendanya, peninggalannya dibawa. Kemudian ada lukisan seperti naik perahu itu memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Kemudian tadi yang terakhir sistem pemerintahan di Indonesia ini
kebanyakan ada pengaruh dari India. Terbukti tadi ada kerajaan-kerajaan. Ya, sebelum menjadi Indonesia ada Nusantara dulu ya. Nusantara itu menguasai kerajaan. Ya, ada kerajaan. Ada Sriwijaya, Kutai Kartanegara, Majapahit dan lain-lain. Itu adalah bentuk sistem pemerintahan. Mereka sudah memiliki yang namanya pemimpin, yaitu raja. Sistemnya belum seperti sekarang, pemilu dan lain-lain, tapi sudah sistem kasta. Kalau di daerah kita di Jogja ada Kesultanan. Siapa? Sultannya Hamengkubuwono X. Siapa nanti yang mengganti? Raja Muda atau keturunannya. Itu ya. Nah, itu adalah masih melekat di kita sendiri, yang itu di Yogyakarta. Nah, di sini adalah raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum hidup. Ya. Sama tidak? Nah, di sini kita akan melihat pemahaman bermakna. Kenapa kita harus mengetahui akulturasi? Ternyata ada pemahaman yang bermakna, yaitu apa? Dengan mempelajari akulturasi budaya Hindu Buddha, peserta dapat memahami mengenai keberagaman agama dan kebudayaan di Indonesia akibat adanya akulturasi berbagai budaya. Perpaduan dari dua budaya menjadi satu, tetapi tidak menghilangkan unsur aslinya. Ya, seperti paham ya. Kemudian yang kedua mempelajari perkembangan akulturasi Buddha, juga melestarikan peninggalan cacat budaya di Buddha yang ada di Hindu. Kita harus wajib membantu melestarikan. Dan juga yang budaya yang canggih dan prasasti itu jangan sampai berakhir. Aman dan dilestarikan seperti itu ya. Karena itu wujud dari sekian selalu belajar tentang sejarah dimanapun karena sangat penting belajar dari. Kemudian di akhir kegiatan ya silakan untuk mengerjakan evaluasi pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari untuk dicek di grup WA. Setelah kelas saya kirim linknya, kita gunakan foto lagi, ya, foto lagi. Linknya untuk di-share ke grup kelas dan ini sistemnya adalah penilaian individual. Ya. Nanti seperti biasa kalau sudah selesai, silakan klik selesai, kemudian nanti akan muncul nilai. Saya otomatis akan terekam dan nanti untuk bahan penilaian saya. Kemudian untuk hari ini cukup ya, saya cukupkan. Semoga bermanfaat untuk pelajaran hari ininya. Kemudian silakan untuk dipimpin berdoa sebelum kita selesai pembelajaran. Ketua kelas supaya untuk memimpin berdoa, silakan. Sempurna, doa mulai.
Selesai.